Kamu tahu nggak, kalau kita bisa 1% aja lebih baik setiap hari selama 1 tahun, itu akan membuat kita 37 kali lebih baik di akhir tahun. Dan kalau kita 1% aja lebih buruk setiap hari selama 1 tahun, itu akan membuat diri kita hampir mendekati nol. Dan kamu tahu, pilot yang rencananya berangkat dari Los Angeles menuju New York City menggeser sedikit arah pesawatnya 3,5 derajat ke selatan. Pesawat itu akan mendarat di Washington DC, bukan di New York. Bagaimana mungkin dengan perubahan kecil akan memberikan hasil yang sangat berbeda? Nah, James Clear melalui Atomic Habits akan menjelaskannya. Kebiasaan atau habits adalah keputusan kecil yang kita buat dan kita lakukan setiap hari. Kebiasaanlah yang membentuk jati diri dan pencapaian kita. Lalu, apa itu Atomic Habits? Atomic Habits itu rutinitas kecil dan mudah dilakukan, yang jadi sumber kekuatan luar biasa. Ya, meski kecil dan tidak terlihat seperti atom, ia merupakan komponen dari sistem yang lebih besar. Layaknya atom yang merupakan bahan penyusun molekul, Atomic Habits merupakan bahan penyusun dari hasil yang luar biasa. Perubahan kecil itu awalnya nggak akan kelihatan, tapi kalau kita mampu konsisten melakukannya dalam jangka waktu yang lama, maka dampaknya mengagumkan. Atomic Habits itu fokusnya pada sistem, bukan tujuan. Tujuan emang penting, tapi hanya untuk menentukan arah. Sistemlah yang membuat progres. Buku ini menjelaskan, cara paling efektif untuk memulai adalah bukan fokus pada pencapaian, tetapi pada menjadi tipe orang yang mencapai hal tersebut. Bingung? Oke, contohnya gini. Kamu seorang perokok yang ingin berhenti merokok. Terus temanmu nawarin rokok. Daripada jawab, enggak, aku lagi coba berhenti merokok. Mending kamu jawab, enggak, aku bukan perokok. Ini emang perbedaan kecil, tapi dampaknya luar biasa, karena identitas kamu sebagai perokok akan hilang. James menjelaskan kalau kebiasaan itu terbentuk melalui proses 4 langkah, yaitu cue yang memicu otak kita untuk memulai suatu tindakan, craving adalah kekuatan motivasi yang memberikan alasan untuk bertindak, response merupakan pikiran atau tindakan yang kita lakukan, dan reward, tujuan akhir yang memuaskan. Contohnya gini, ada notifikasi masuk ke handphonemu, muncul keinginan untuk membacanya. Kamu balas notif tersebut, akhirnya kamu dapat kepuasan. Proses ini kalau diulang terus-menerus akan jadi kebiasaan. Inilah dasar James untuk membuat 4 hukum perubahan perilaku, yaitu langkah-langkah untuk membentuk kebiasaan. Jadikan jelas, jadikan menarik, jadikan mudah, dan jadikan memuaskan. Mari kita bahas satu persatu. Jadikan jelas. Kita harus membuat kebiasaan terlihat jelas agar sadar dan mengenali kebiasaan tersebut dengan cara habits scorecard. Buatlah list kebiasaan harian dan isi dengan tanda positif, negatif, dan netral agar kita sadar kebiasaan kita setiap hari. Gunakan waktu dan tempat spesifik untuk memulai kebiasaan baru. Contohnya, aku akan membaca buku pada jam 7 pagi di kursi kamar. Identifikasi kebiasaan saat ini, lalu tumpukan dengan kebiasaan baru. Misalnya, setelah mandi pagi, aku akan membaca buku. Buatlah tempat terpisah untuk masing-masing kegiatan. Seperti meja hanya digunakan untuk bekerja, kursi untuk tempat membaca, dan sofa hanya untuk bersantai nonton Netflix atau scrolling sosmed. Satu tempat, satu kegunaan. Hilangkan kebiasaan buruk dengan mengurangi cue kebiasaan buruk di lingkunganmu. Misalnya, letakkan handphonemu di luar ruangan atau dalam laci saat kamu mengerjakan sesuatu yang penting. Jadikan menarik. Kebiasaan adalah feedback yang digerakkan oleh dopamin. Itulah kata James. Apa itu dopamin? Sederhananya, dopamin itu zat kimia dalam otak yang membuat kita senang. Menurut James, inilah cara membuat kebiasaan menjadi menarik. Temptation bundling.
Hubungkan kegiatan yang kita ingin lakukan dengan kegiatan yang harus kita lakukan. Misal, kita boleh nonton Netflix kalau udah selesai olahraga selama setengah jam. Ikutlah komunitas. Kalau kamu ingin rajin olahraga, ikutlah komunitas gym atau runner. Kalau kamu ingin rajin baca buku, ikut book club. Kebiasaan akan jadi menarik ketika lingkungan kita melakukan hal yang sama. Hubungkan kebiasaan dengan perasaan positif. Program ulang otak kita untuk menikmati kebiasaan baru dengan selalu melihat manfaatnya daripada kekurangannya. Kalau malas baca, pikirkan manfaat banyak membaca, yaitu menambah pengetahuan. Kalau ingin membangun kebiasaan berolahraga, pikirkan kesehatan dan peningkatan stamina yang didapat karena berolahraga. Jadikan mudah. Kita harus membuat kebiasaan menjadi mudah agar tidak berhenti di tengah jalan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Lakukan perlahan, tapi jangan pernah mundur. Kunci membentuk kebiasaan adalah pengulangan, bukan kesempurnaan. Karena kebiasaan itu terbentuk berdasarkan frekuensi, bukan waktu. Buat lingkungan yang memudahkan kebiasaan. Temukan cara untuk mengurangi hambatan kebiasaan baru. Misalnya, ke tempat gym akan lebih mudah kalau lokasinya dekat rumah. Baca buku akan lebih mudah kalau bukunya dibawa setiap saat atau menggunakan e-book. Aturan 2 menit. Ketika memulai kebiasaan, lakukan selama 2 menit. Misalnya, membaca sebelum tidur setiap malam, ganti menjadi membaca 1 halaman. Tujuanmu, ikut lari maraton, ganti menjadi pakai sepatu larimu. Setelah itu, kemungkinan besar kamu nggak akan cuma berhenti membaca 1 halaman, kamu akan membaca halaman berikutnya. Kamu juga mungkin nggak akan berhenti hanya dengan memakai sepatu larimu. Kamu akan mulai berlari. Kebiasaan bisa diselesaikan beberapa detik, tapi itu akan mempengaruhi perilaku kita beberapa menit atau beberapa jam setelahnya. Jadikan memuaskan. Menurut James, cara yang bisa kita lakukan agar kebiasaan jadi memuaskan yaitu berikan reward. Saat kita merasakan kesenangan, otak akan mengingatnya dan ingin mengulanginya. Kebiasaan akan mudah untuk diulangi kalau kita memperoleh hadiah setiap kita melakukannya. Seperti, kamu boleh membuka sosmed setelah selesai membaca buku selama 1 jam. Habit tracker. Ini adalah cara sederhana untuk menandai kebiasaan kita dan menimbulkan rasa puas. Seperti memberikan X pada tanggal kalender setiap melakukan kebiasaan. Pada akhir bulan atau akhir tahun, melihat tanda X di setiap tanggal akan memberikan kepuasan untuk kita. Hal ini juga sangat membantu karena membuat kebiasaan menjadi terlihat jelas dan menarik. Kontrak kebiasaan. Ini berisi perjanjian atas komitmenmu melakukan kebiasaan dan hukuman kalau kamu tidak melakukannya. Setelah itu, perjanjian tersebut ditandatangani orang lain. Contoh, kamu menulis di buku harian, "Saya akan lari setiap hari selama setengah jam, dan kalau tidak dilakukan, maka saya tidak boleh menonton Netflix." Kemudian perjanjian tersebut ditandatangani oleh dirimu dan pasanganmu atau rekanmu. 4 hukum untuk mengubah kebiasaan menurut James Clear harus dilakukan terus-menerus dan jangan pernah berhenti. Sukses itu bukanlah tujuan yang ingin dicapai, melainkan sebuah sistem untuk berkembang dan berproses memperbaiki tanpa akhir. Itulah ringkasan buku Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Bagaimana menurutmu? Apakah Atomic Habits memang bisa memberikan dampak yang luar biasa? Emang 4 hukum perubahan perilaku bisa mengubah kebiasaanmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe Paham Buku agar kamu tidak ketinggalan ringkasan buku menarik selanjutnya. Paham Buku, tempat mudah memahami buku. Sampai jumpa.